السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بالقبول وتمام كل صول ومأمول بجاه سيد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين وأولياء الله الصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب ميزان العمل الشيخ العالم العلامة حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وامطر علينا غيث كرماتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وبارك عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمات ونفس بأعداد كل مغنوم منا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله المهيمن المعين وصلى الله على سيدنا Muhammad. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, para perindu-perindu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafidha rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita senantiasa berada dalam lindungan, pertolongan dan kasih sayangnya Allah fi dunya hatta al-akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam potensi-potensi hayawan, sifat-sifat binatang yang kerap kali muncul dan mewarnai gerak
langkah kehidupan manusia. Sifat yaitu ada sifat dengki. Sifat dengki dari sifatnya sapi. Ada sifat dendam, sifatnya unta. Ada sifat takabur, sifat sombong, sifatnya harimau. Ada sifat yaitu liar, sifatnya anjing. Ada sifat tamak, rakus, sifatnya babi. Nah, macam-macam kemarin sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Ada sifat yang selalu menipu, sifatnya serigala, selalu menipu. Nah, kita akan melanjutkan. Fahadhihi jumalun min ahwalin nafsi talawnaha alaika ala sabilil iqtisari wa innaha ba'du ajaibin nafsi. Kata Imam Al-Ghazali, fahadhihi jumalun min ahwalin nafsi. Demikianlah keadaan-keadaan, potensi-potensi jiwa yang ada dalam manusia sebagaimana telah kami jelaskan kemarin, yang sudah dijelaskan kemarin, ya. Talawnaha 'alaika 'ala sabilil iktisari, ya. Yang dijelaskan kepada kita, ya, kepada kalian, kata Imam Al-Ghazali, ya. Maka wa innaha ba'du ajaibin nafsi. Maka kalian akan melihat keajaiban-keajaiban dari jiwa itu. Nah, di Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada keajaiban-keajaiban, ya, yang terjadi pada jiwa manusia. Ya. Semua ada keajaiban-keajaiban. Kenapa? Karena itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meletakkan keajaiban itu dalam tubuh manusia. Ya. Ada keajaiban-keajaiban, ya. Nah, yang tidak bisa diukur dengan kemampuan-kemampuan manusia. Apa keajaibannya? Misalnya beliau mengatakan, ya, walau nadharat fi tasrihil a'dha'i. Nah, misalnya kata beliau, Anda ketika melihat, ya, anggota-anggota tubuh yang lain, misalnya seperti apa? Seperti wa fahasata an adadil uruqi wal a'sabi wal adli wal adami wasyarayini wal awradati. Seperti pembuluh darah, urat, syaraf misalnya, ya, apalagi otot. Nah, tadi jelaskan otot orak. Nah, kemudian tulang, urat nadi dan urat-urat leher. Nah, thumma ilal a'dha'i al-aliyyati allati u'iddat lin-nafsi. Nah, coba perhatikan kata Imam Al-Ghazali. Nah, demikian pula tugas-tugas yang lain, anggota tubuh yang lain yang bertugas untuk mengambil makanan, mencerna, membuangnya, sisa makanan, serta alat-alat reproduksi. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kerjasama yang baik di antara anggota tubuh. Loh, ada makanan yang mengambil makanan dari piring, tangan, tanang, acumbuk, nase, acumbuk cuko. Ketika acumbuk dengan tangan diletakkan ke mulut. Lah, kerjasama si fokus, ya. Untuk meletakkan ke mulut ada mata yang melihat sehingga tak kalero antara mulut ben elo benga elong. Seandainya ipa masuk kalau benga elong tak serna. Seandainya dimasukkan ke lubang mata ada. Lah, oleh tangan diambil diletakkan ke mulut, oleh mulut diolah, dikunyah. Loh, siapa yang menggerakkan? Apa? Ada kerjasama antara gigi, antara lidah, antara bibir. Loh, gerak kakapi,
Epa alos, mare epa alos kerjasama lagi dengan tenggorokan. Napa? Kalau nyot lah, kalau ditelan. Tidak ada pak kata bu, ada kerjasama, ada lagi yang memproduksi akiling, ada usus, ada lambung, ada nikah, sehingga diserap semuanya ya. Kemudian saripatinya itu diserap oleh tubuh membentuk energi, tenaga. Kemudian ampas-ampasa, sisa-sisanya kenika keluar dari lubang, keluar kotoranna. Loh, itu semua kerjasama yang baik, kata Imam Al-Ghazali. Itulah keajaiban. Apakah semua organ tubuh itu punya rasa? Apakah semua organ tubuh itu punya mata? Apakah semua organ tubuh itu ada rembuk? Tidak. Tetapi itulah keajaiban Allah. Apakah lisan mengatakan colok dilelengakan? Kiki, petak. Nah, kemudian lidah angkat bensakoni? Tidak. Itu semua berjalan dengan teratur karena Allah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau kita memperhatikan keajaiban itu, maka mutlak keajaiban itu harus diletakkan pada kekuatan yang paling dahsyat, kekuatan Allah. Kan nyaman coba. Siapa yang mengatur itu semua? Allah. Ya. Ketika potensi-potensi misalnya yang membuat energi fokus diserap oleh tubuh, air, nafas, menelan itulah butuh energi. Ada orang yang menelan tak kuat, setong ke kanan tidak bisa. Loh, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang yang tak masuk pada makanan. Masuk tertolak, masuk tertolak, masuk tertolak. Ayo, kalau karena kekuatan manusia, maka manusia tak bisa mengatasi itu semua. Karena itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga manusia itu tunduk semua organ tubuh kepada kekuatan Allah. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Makanya Gusti Allah ni kaadebu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Hendaklah engkau ingat kepada Allah kapanpun saja, pada saat engkau berdiri, pada saat engkau duduk, pada saat engkau berbaring, dimanapun saja, pada saat engkau bahagia, senang, engak ke Allah, pada saat susah, diuji oleh Allah, ingat kepada Allah. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dan hendaklah engkau memikirkan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Ayo kita belajar. Tatkala kulaban panjenengan makan, maka pikirkan apa yang terjadi pada proses makan kita. Itu semua karena Allah. Kadang kita kan jarang saya mikir, pokoknya yompak adrep mare. Arompak yompak adrep mare. Pokoknya kita tidak tahu.
Apa yang dilakukan oleh tubuh, apa yang dilakukan oleh makan. Bergeraknya saja itu ada pertolongan Allah. Ternyata kata Imam Al-Ghazali ada kerjasama yang terorganisir dalam tubuh kita. Itulah keajaiban karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu pikirkan. Kan ba'ba'an tilangakana. Itu harus memikirkan. Makanya ada hadis ya. Tatkala kita makan kemudian satu suapan, ini keamal lagi nih. Satu suapan kita menyuapi misalnya makan cumbuk nasi, kemudian kita makan dan kita kunyah. Ketika satu suapan kita kunyah, membaca Alhamdulillah. Sebulan dulu Alhamdulillah. Kemudian kita berdoa, apa kata Nabi? Maka doanya tak mungkin tertolak. Nah, kenapa? Itulah ada rahasia Allah. Nah, ayo amal lagi nih. Kadang kita jarang maca Alhamdulillah tidak ampun. Tak ada tidak nyimbu dugale buru adrep Alhamdulillah la tompas berwakuana. Tak ada. Lah, ini yang diajarkan tatkala kita makan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Cumbuk nasi. Cumbuk yompak. Pas ekunya. Mari kalau Alhamdulillah. Pas anyoon ke Allah. Ya Allah. Termulja abtina nak foto ya Allah. Ngompak boleh. Kalau nyot Alhamdulillah. Tereparingan selamat rajin ibadah ya Allah. Ngompak boleh. Kenika ya ceri ban Kanjeng Nabi. Itu doanya tak tertolak. Cuman kadang jarang ba'abaan. Abid kelu kenika. Ya abid. Nah. Abid. Tapi coba, tak usah kekapi 3 kali paling tidak. Nah, mari kenika pun pal-pal pun. Nah, pal-pal. Nah, itu makanya makan itu kalau dipikirkan, kenika untuk memikirkan sebenarnya ketika ngompak, aduh nikmat ya Allah. Rasa aki. Coba, apa yang membedakan makanan itu enak dan tidak? Rasa. Rasa itu apa ada di makanan? Ternyata tidak. Rasa itu ada di selera manusia. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Ayo coba mentak percaya. Sate pun sate nama ada. Orang meleneng setong tempat sama semua. Sengakan geng vita-vita. Si fulan, si A, si B, si C. Coba rasanya beda. Si setong nyaman, si setong nggak ada. Silona ledus, silona nikah, sesetong tak nyaman abe, sakit, ngakan tak bada walaupun satenya sama. Dan sesetong, nyaman yo, ada rasana, sakit ini. Padahal satenya apa? Pada. Yang membedakan apa? Rasa, ternyata selera. Siapa itu? Allah yang membedakan semuanya. Allah yang mengatur semuanya, bukan makanan. Cengkakan anda pada bisa cia aja. Coba kau orang sakit nih rumah sakit, apa beri soto ke nih, tak nyaman dan buang. Baik kan. Padahal nyaman mon karing beres suwal ke nih. Telo tobung tompes, tapi karing sakit tak ada 24an jan. Aduh tak nyaman. Mah tak nyaman aja dengan kau abik du pereng. Iya ban berarti selera. Bukan makanan. Mon terletak pada makanan sakit ban beres pada berarti. Berarti terletak pada selera Allah semuanya yang menciptakan. Nah itu jarang dipikirkan. Dan kadang babaan puru mikir nyebut Allah tidak tak bisa ngakan roh. Enggak ke pangeran Allah. Cereng lah tidak tak beri saporana tak bisa nelan pun tak bisa lah. Tak bisa aing lah tak masuk. Puri keresa cek kenikah dikna Allah. Ketika masih nyaman ngakan lupa ke pangeran pas. Wah, duk sendok pas lupa ke pangeran. Kadang tak macam bismillah aja. Langsung yompak. Tak ekail je. Kalau nyot pas. Nah, sapereng tompes 2 menit tompes benlang tolang. Jangan mak kelas ongku lah. Tetapi kita kadang lupa. Sema gerak bibir itu Allah. Loh. Makanya orang-orang yang makrifat kepada Allah tatkala dia makan, menggerakkan bibir Allah, mengunyah Allah. Ya tena terus asampung ke Allah. Karena beliau ini meyakini bahwa itu semua tergerak, kenika terorganisir karena Allah. Bukan karena manusia. Lah ini kah?
Dawun Imam Al-Ghazali. Itu yang harus kita yakini, cek lupa. Dan kadang kabak kan ngandalaki, kekuatan, kesehatan, tidak boleh. Oleh karena itulah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, jadi beliau mengatakan bahwa fata'san liman kufra billahi. Nah, celaka orang yang mengingkari kekuasaan dan kekuatan Allah yang diletakkan oleh Allah pada organ tubuh manusia. Celaka, mengkanta oleh ingkari. Abok bisa ngakan, bisa ajulan, bisa sehat karena ajunan ya Allah. Kenika, bukan karena makanan. Sehat bukan karena obat, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mau sehat karena obat, orang minum obat beres kapi. Wong nikah banyak orang minum obat tak beres. Sama, coba. Bro, kula padu, kula minum kenika kia. Tak pada. Tak pada, ceng sema beres menikah. Tapi Allah. Kalau memang orang nikah obat nikah bisa beres, ada orang takar bertahun-tahun takar obat setong langsung iya, beres. Bukan obat Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung Allah bila apa beres. Obat kenikah hanya menjadi ikhtiar insaniyah, usaha manusia. Tapi itu kalau diyakini bisa jadi ganjaran. Kenapa orang mak bisa menciptakan obat, merumuskan obat? Karena akal. Akal itu siapa yang mencipta? Allah. Bisa meramu saja itu karena Allah. Semua harus dipikirkan dengan ilmu ke bumi ini. Nah, ada unsur-unsur, saya bisa nikah eramu menjadi nikah, ada kekuatan nikah. Itu semua Allah yang menggerakkan. Manusia nikah pira gerak. Mengikuti gerakan-gerakan kenikah, mengikuti dari perintah Allah semuanya. Oleh karena itu jangan sampai kita mengingkari apa yang terjadi pada diri kita semuanya karena Allah. Kata Imam Al-Ghazali, celaka orang yang kufur mengingkari terhadap kebesaran Allah yang ada dalam tubuh manusia. Ya. Oleh karena itulah Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang juga celaka yang mengabaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keimanan. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan di bumi ini, wa fil ardi, dan di dalam bumi ini kan, yang kita duduki nih. Kita nih berada di atasnya, nih ke bumi. Wa fil ardi, dan di dalam bumi ini ayatun, terdapat tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang iman. Jadi apa yang ada di dalam bumi ini tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi orang yang yakin, mau tak yakin tak bisa. Nah, ini yang harus dipikirkan. Jangan saya kira wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Pikirkan ciptaan Allah apa yang ada di bumi. Babeen misalnya, antar kasabeen, melihat hijau-hijauan tumbuhan, padi, ceng awal laria binis, mak bisa ria tombulah. Bek lanceng, bek tengki, entar boleh sabulan, mak terbik lah. Entar boleh sebulan menguning, entar boleh temola tua lah, merunduk lah. Entar boleh lah tompes temu yare lah. Siapa? Itu semua Allah dari tada bikina bada bikina. Ya. Dari yang masih bibit menjadi buah. Itu siapa yang menciptakan benih manusia? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu saling bekerja sama. Coba, kalau kita perhatikan nih, kadang jarang memperhatikan. Nah, pikir sakoni, ya Allah, nikmat ajunan. Saling bekerja sama itu. Coba, bibit, misalnya, bibit etaman.
Etina bibit mare taman enten. Ada kerjasama di situ. Ada kerjasama apa? Ada kerjasama antara tanah dengan siapa? Air. Bi aing. Mare kini kai taman apa etina? Enten pupuk. Pupuk itu terjadinya pupuk pada kerjasama antara manusia dengan kini ke bahan-bahannya kekapi. Racik menjadi satu teti pupuk orea. Loh. Ketika sudah ditanam kemudian diberikan dipupuk, ada kerjasama kia kini antara air, antara tanah, antara pupuk dan sebagainya. Itu kerjasama yang baik. Napa rembuk enggak anggota dewan? Enten tak usah rembuk. Pupuk, mbak dengar ya? Ya, mbak engkok ngar ya? Enggak, itu semua bekerja karena kekuatan Allah. Tak rok norok kenika, keng pira ajalan kenika. Loh, tumbuh. Kerjasama si fokus. Nah, ketika sudah mulai tumbuh dipanen, beda kerjasama ya antara manusia, organ tubuh manusia, tanang, mata, kekuatan, energi, kekapi. Termasuk ketika makan padi diolah menjadi beras diolah menjadi nasi, tilala nasi, yompak, termasuk ngompak, kan ini kerjasama semuanya. Kalau dipikirkan itu semua karena kekuasaan Allah. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di dalam bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin, yang iman. Wa fi anfusikum, dan juga di dalam diri kalian kata Allah ada tanda-tanda kebesaran. Saya kadang gini kata epek kere. Kula panjenengan mangken nih kah? Duduk. Kan jarang orang mikir. Ya Allah. Jengkele abtina kentang tedung tak engak napa mangkin pun juk tojuk. Lah, siapa yang menggerakkan Allah? Mak bisa kau lewan panci dengan juk tojuk seket nggak jadi. Mak bisa kuat. Apa? Loh, ini ada kerjasama dari organ tubuh kita. Ada napa? Ada tulang, kekuatan. Ada kulit, ada ginjal. Coba tak ada ginjal lah, kentang bean. Loh, kerjasama. Itu semua Allah yang memberikan kekapi. Loh, sehat, juk tojuk, kemudian ini kerjasama saya fokus Allah. Ya, kalau kita pikirkan semua kebesaran Allah maha di atas segala maha. Afala tubsirun. Maka apakah kamu tidak memperhatikan kebesaran Allah itu? Loh, ini pertanyaan ke kita. Apakah kulubun panjenengan mengingkari kebesaran Allah? Loh. Itu sudah ditanyakan oleh Allah. Oleh karena itulah ayo apapun yang terjadi dalam ciptaan Allah termasuk dalam diri kita dan dalam kehidupan kita, maka pikirkan itu dan harus kita menghubungkan dengan Allah. Karena tak mungkin terjadi apa yang ada dalam diri kita tanpa kekuasaan Allah. Inilah yang diajarkan oleh Islam, yang Imam Al-Ghazali memperjelas pada pagi hari ini bahwa apa yang terjadi dalam tubuh manusia itu semua keajaiban. Ajaib itu berarti ada pertolongan Allah yang tidak bisa diukur oleh akal manusia. Yang akal itu ketika membacanya juga karena Allah. Muka-muka anika yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali mengetuk pintu keyakinan kita. Agar semakin yakin apa yang terjadi pada diri kita bukan murni karena kekuatan kita, tapi murni karena kebesaran Allah. Kita tenang, kita bisa ngakan, kita bisa andi kehidupan. Itu semua karena Allah, bukan karena kemampuan kita. Oleh karena itulah mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga nikmat yang ada di dalam diri kita. Sehingga nikmat semakin bertambah, membawa kita taqarrub ilallah, semakin hari semakin dekat dengan Allah. Dan yang terpenting mudah-mudahan akhir hayat kita menjadi orang-orang yang dekat dan ingat kepada Allah. Paleman ke Gusti Allah membawa iman dan Islam, paleman ke Gusti Allah dengan pangkat radhiyatan mardiyah, husnul khatimah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا مولانا يا مجيب يا مولانا يا يا مجيب حاضرا لا يغيب يا هادرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل آن من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين يا الله 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 يا الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.